Nah, kamu tadi mengatakan kamu babi haram, kamu mengacu kepada Imamat 11. Nah, kalau kita membaca Imamat 11, ya, binatang yang tidak berkuku belah, bukan cuma babi, kelinci. Nah, sekarang, saudara kita di seberang makan kelinci, nggak? Makan kelinci, berarti kamu munafik. Kamu. Nah, kemudian juga, unta, dimakan orang sebelah nggak saudara-saudara kita ini? Dimakan. Berarti kamu munafik, penipu, pendusta, pembual kamu. Yang kedua, Ibu Uti, ini terakhir. Binatang air yang tidak bersisik juga itu tidak boleh dimakan. Bukan cuma hanya babi. Nah, sekarang, cumi-cumi ikan lele bersisik nggak? Tidak. Kamu makan nih nggak? Setiap hari pecel lele banyak itu, pecel lele Lamongan banyak di Jakarta itu di kaki 5. Jadi bukan cuma hanya babi, Imamat 11 itu. Nah, kalau kamu hanya mencopot dari Google, kamu searching, ya kamu pantasan kamu sesat seolah-olah kamu pinter. Coba kamu kalau buka kamera, ya. Kemudian juga belut itu tidak boleh dimakan, kepiting juga tidak boleh dimakan yang tidak bersisik. Nah, apakah itu ada di restoran? Dia semua menjadi makanan pokok kita ke seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi ya, saya tambahkan nih Pak. Jadi si Suwanwe ini nggak ada ilmu ini. Saya terima kasih lah Ibu Uti sudah punya bermurah hati menerima kamu di sini di luar saya berbicara. Coba kalau orang Kristen masuk kenalnya JCC Juma atau Aditya atau Jing siapa lah Kristo, nggak bisa begini. Ya terima kasih Ibu Uti. Ya tapi jangan dikasih panggung buat dia. Lanjut, Budi. Iya, ini semuanya tuh anak Tuhan itu di dalam itu. Cuma nggak muat Pak Leonardus, ini udah bisa masuk ya. Kita cuma mau. Ini kan judulnya, Bu, membuka ruang diskusi bagi polemikus Islam. Saya kan dibilang polemikus, ya nggak apa-apa. Makanya saya bertanya ke Pak Bom, karena Pak Bom di sini yang kredibel. Kalau yang lainnya itu kayak Dwayne, datang-datang saya H2H. Setelah H2H kan kayak begitu, gitu. Ada perlawanan gitu. Jadi saya bertanya kepada Pak Bom di sini ya. Ya, Pak Bom tolong jelaskan ya saya pasal 66 ayat 15, 16 dan 17 karena Pak Bom kredibel gitu untuk menjawab ini. Demikian, terima kasih. Ya saya 66, 14 berapa? 14, 15, 16. Ayo kita baca ya. 15, 16, 17, 14, 15. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Ya, itu ayat 14. Ayatnya yang ke-15 mengatakan, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan hardiknya dengan nyala api. Ya, masalahnya di mana sih Pak Wanwe? Ya, nomor 16. Sampai ayat 17 tolong dibacanya sampai ayat 17. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Ya, ayat 17, ayat 17. Mereka yang memakan babi itu ya silakan. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Ya. Terus udah. Nah pertanyaannya apa? Jadi ini kan kalau saya melihat ayat ini ya, saya melihat dengan hikmat ya, kalau saya salah koreksi. Jika kiamat terjadi besok, Tuhan itu akan menghukum ya manusia yang mengikuti atau mentahrirkan orang yang memakan babi dan binatang-binatang najis seperti tikus. Ya. Nah pertanyaan saya, agama apa yang mengharamkan memakan babi dan binatang-binatang seperti tikus, binatang-binatang najis seperti itu? Ya silakan Pak Bom memberikan jawabannya. Terima kasih. Sudah. Ya. Ya sudah, bertanya itu saya singkat saja, nggak perlu banyak. Nah, dengar baik-baik ya. Kalau kau bertanya saya jawab. Kalau kau bantah nanti saya balik bertanya ya. Ingat Pak Bom yang komen saya. Kalau kau ingin bertanya, saya akan jawab. Di dalam Yesaya 66 ayat 15 hingga 17. Di situ kau harus mengetahui bahwa sejarah, ya di dalam sejarah. Di dalam kitab Imamat 11 ayat 7, dalam kitab Ulangan 8 dan selanjutnya ya, di situ bahwa daging-daging yang haram, bukan babi saja. Ingat ya, sedangkan di kitab Yesaya hanya babi dan tikus, binatang yang menjijikan. Ya. Kau harus camkan di situ. Di dalam kitab Imamat tidak ada unta, kelinci, di Imamat tidak ada unta, kepiting, kelinci, belut, ikan lele, itu semua haram. Nah, kenapa di dalam Yesaya hanya babi? Coba Mbak Uti perhatikan di situ. Coba kasih tampilkan babi dengan binatang apa itu menjijikan ya. Nah, ini harus otak kita pergunakan di situ jeli. Jangan otak kita ngeras saja. Dia kata babi kalau orang Kristen makan babi. Ya, mereka yang memutuskan dan melahirkan dirinya untuk taman-taman dewa yang mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Biar ya, saya jelaskan satu-satu biar kalian nggak paham tuh kalian paham. Di sini tertulis bahwa di ayat yang ke-17, mereka yang menguduskan. Di sini bukan dibilang bahwa orang yang tidak percaya Tuhan. Kata mereka berarti ada tanda kutip. Ya, yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Berarti menyembah di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke, taman-taman dewa, lihat ini. Dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan. Ada orang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Pertanyaan saya. Sedangkan di sini cuma dibilang binatang-binatang berarti babi, jijik, ular,
serta tikus. Sedangkan kalau kita lihat di kitab Imamat, itu kelinci. Apakah kelinci? Sedangkan hukum itu turun pada waktu Nabi Musa ya, pada waktu Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Firman itu turun kepada Nabi Musa. Itu hukumnya bukan, namanya dalam Alkitab kita bilang bukan hukum moral law. Jadi ini orang Muslim tidak memahami. Itu namanya hukum seremonial. Seremonial itu maksudnya hukum yang akan datang pembaharuan. Dalam arti hukum yang hanya berlaku sementara untuk bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dari Mesir ke tanah Kanaan. Karena penyelamatan hukum Taurat itu diberikan hanya kepada bangsa Israel keturunan Ishak dan Yakub, bukan keturunan bangsa lain. Oke, kita harus memahami ini. Nah, yang kedua, kalau kita bilang memang babi, tikus, binatang ini jijik, berarti kita harus menjijikan semua. Kelinci, unta ya, Imamat 11 ayat 4 unta, Imamat 11 ayat 6 kelinci, Imamat 11 ayat 10, binatang yang berkeliaran di darat maupun di laut, air tawar, air laut, cumi-cumi, udang, kepiting, belut, ikan lele yang tidak bersirip. Jijik dong. Nah, di dalam Yesaya 66 ayat 17, di sini adalah orang-orang yang di luar Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mempersembahkan pada waktu di zaman itu Israel itu, ya, sekitar 600 Masehi, sebelum Masehi, itu mereka mempersembahkan di zamannya Yesaya, ya 600 sampai 700 tahun. Di situ Nabi melihat bahwa mereka menyembah ilah lain, mereka mempersembahkan binatang ini, binatang jijik. Nah, mereka mempersembahkan, makanya waktu Paulus menjelaskan, coba mau ibu ke dalam 1 Korintus 10 ayat 20, coba. 1 Korintus 10. Nah, itu jelaskan di situ supaya kita orang Kristen jangan bodoh-bodoh. Ya. Saya nggak peduli dengan mereka, nggak perlu. 1 Korintus 10 ayat 10 ya. Berarti Pak Bambang firman Tuhan tidak diam dulu, kau bertanya. Tuhan mengharamkan babi juga kan di dalam Imamat. Sabar. Kau diam dulu, tidak penting bagi kamu. Bentar, Al-Hayat, kamu jangan dilakjat Al-Hayat. Kalau kamu berani masuk sini Al-Hayat, kepada Ibu RT 05 Al-Hayat alias Sofi Atul, jangan pada dilakjat kalau kamu mau. Saya keluar dulu biar Bu Sofi Atul masuk. Saya keluar dulu ya. Diam dulu kamu One Way. Kamu seperti nantang-nantang ilmumu nggak ada, kok gosong ilmumu. Ya, saya bacakan. Dan janganlah bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Itu Pak, bukan? Ayat 20. Lanjut ke 20 aja. 1 Korintus 10 ayat 20. Oh 20, ini saya baca. Ayat 20. Ya. Lanjut, apa itu baca dari Bukan situ. apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Terus Pak? Sudah. Ya. Udah, ini ya. Ya, kau dengar ya. Saya tambahin Pak. Sebentar Pak. Bentar ya. Di dalam ayat 10 ya. Di situ karena orang banyak, ya, ini orang yang di luar daripada yang tidak menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka ini pintar bersungut-sungut, bicara enak-enak semaunya. Padahal mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka bersungut karena mereka mungkin kecewa dengan kehidupan mereka. Ya, sehingga mereka mencari ilah-ilah lain. Seperti sekarang orang Kristen banyak, udah dibaptis, udah percaya Yesus, karena masalah ekonomi, pergi mencari ilah-ilah lain, menyembah gunung, menyembah batu, sujud-sujud kepada batu, kepada pohon, ya kan? Nah, itu yang terjadi, makanya mereka membawa persembahan di bawah pohon, betul nggak? Nah, untuk itu seperti ini, bukan saja orang Kristen tidak pernah bawa babi, bawa tikus, menyembah. Ini yang otak mereka harus dibuka dan sehat. Nah, ini di sini dalam yang kitab Yesaya ini, mereka seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus 10. Jadi Alkitab bertanya, di situ dia jawab. Nah, ini satu ayat yang saya harus tunjukkan ya dalam 1 Korintus 10 ayat 20. Bukan, apa yang kumaksud ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, kepada ilah-ilah lain, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Nah, ini jawabannya One Way ya. Jadi begini One Way ya. Ini orang-orang bukan karena mereka makan babi, tidak. Mereka ini terkutuk karena mereka memakai binatang. Memang kalau masalah binatang nggak masalah. Kalian pertanyaan saya, apakah dalam kitab Yesaya di situ ada kelinci, ada babi, ada udang, ada cumi-cumi, binatang semua? Kan nggak dijelaskan. Berarti mereka ini intinya dalam Yesaya 66 ini adalah orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain, binatang. Untung di situ tidak ada sapi lembu. Yang ada itu dalam kitab Keluaran 20 ayat 18. Mereka menyembah ilah lain, ya Mbak Utia. Mereka menyembah, istilahnya menyembah ilah lain pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai. Mereka membuat patung dari domba lembu patung lembu ya. Mereka menyembah ilah lain. Tapi kan di situ tidak dijelaskan bahwa mereka mempersembahkan daging babi, apa tidak dijelaskan. Mereka yang dijelaskan di situ hanya mereka membuat, kalau kita baca selanjutnya, mereka membuat membakar emas mereka kumpul, mereka ulang-ulang baru mereka memberikan patung lembu. Ya, jadi kalau kau bertanya masalah ini, bagi saya kami orang Kristen semua hanya ketawa. Karena makanan bukan membawa kita dalam kerajaan Allah. Oke, Wan ya, hanya iman kita, oke? Ya, saya tambahin ya Bu Buti. Ya, silakan. Ya, jadi gini loh Pak Pemom, saya menghargai jawaban Pak Pemom ya, karena Pak Pemom yang belajar Bible juga. Tapi kalau saya, pendapat saya kalau Pak Pemom demikian, berarti firman Tuhan sudah tidak mati, berlaku lagi sudah mati. Ayat saya itu kan, jika kiamat terjadi besok, Tuhan itu akan menghukum ya orang-orang semuanya dengan pedangnya ya, yang mentahirkan seorang yang mau makan makanan najis, ya salah satunya tikus atau babi. Jadi kalau itu tidak dijelasin, ini kamu mau terima apa tidak sudah dijelasin.
Sudah bertanya. Mau diterima apa tidak itu terserah Anda. Anda bertanya, jangan lagi membuat kesimpulan. Ya, lanjut Ibu Uti yang lain. Jangan dengarin dia. Bauti begini, Bauti. Bauti, sabar Bauti. Mau tambahkan tadi Pak Sudi. Sebelum masuk, abangku, sebelum abangku tambah, dia kan tadi kan kantor saya, ya kan? Dia kan tidak terima. Pertanyaan saya cuma satu. One way saudaraku, menurut Anda binatang yang haram ini contoh kayak babi ya? Kalian bilang babi ya? Kalian kan sudah bilang binatang-binatang lain. Menurutmu binatang haram ini mulai ditentukan mulai zaman mana? Sejak zaman kapan? Yang untuk menajiskan orang atau orang tidak bertemu Tuhan. Silakan kau jelaskan. Sejak zaman kapan? Di dalam dunia ini agama yang ada makanan yang mengharapkan dan menghalalkan ada dua kepercayaan, Yahudi dan Islam. Ya sejak kapan? Sejak ada kitab Musa dalam Imamat. Ya, dalam Imamat jelas ya binatang yang haram itu salah satunya babi. Kalau kalian berpedoman kepada Taurat kan kitab kalian diambil juga dari tanah ya, Taurat lalu kitab tulisan-tulisan lalu kitab nabi-nabi gitu kan disatukan. Berarti kalian tidak mengimani lagi apa yang terus dilakukan, sedangkan Al-Qur'an kan lain. Ya Al-Qur'an tidak menyatakan kitab-kitab itu Taurat dan Injil ya dan tanah sekalipun ada ya. Karena Pak memiliki kitabnya menyatukan antara perjanjian lama Old Testament dan New Testament, ya berarti di dalam kitab itu firman Tuhan sudah mati yang ada di perjanjian lama itu. Sedangkan Al-Qur'an kan punya syariat sendiri ya. Kayak onta kan di dalam tanah kan haram ya. Di dalam hukum syariat Nabi Muhammad kan halal. Yang haram cuma babi gitu. Babi dan sejenis-sejenisnya binatang-binatang najis ya. Seperti itu. Jadi yang halal kan babu. Yang halal kan babu. Ibu RT 05 perhatiannya Ibu RT 05 ketika orang berbicara jangan di potong Ibu RT 05 nanti giliran ya Ibu RT nanti ya. Enggak, lu kan tadi nantang-nantang gue. Lu udah tidur sama pembantumu belum? Kan kamu disuruh tuh menggauli budak-budak. Ngapain lu keluar di lecture? Lu enggak masuk sini, lu bertanya di lecture. Sabar dulu. Ini channel gue. Sabar ya. Bu Sobiatul, biar dulu saya. Oke, makasih banyak. Babi haram memang babu halal. Udah tenang. Tadi One Way nggak bisa menjelaskan. Tadi Mbak Uti dia jelaskan bahwa apa binatang haram mulai dari zamannya Musa ya. Begitu ya One Way ya. One Way saudaraku yang terkasih. One Way, mic-nya Mbak Uti, Mbak Uti. Ya, One Way, mana One Way? Coba tanya dia One Way. Ini ada si Ajis mau masuk yang Muslim, jadi yang ada berapa orang aja yang Kristen di bawah. Ya, begini ya Ibu Uti, mohon maaf. Saya di bawah dulu nggak apa-apa Bu. Memang jaringannya dong Pak Bobo. Akibatnya ya kesiniannya itu wifi pun gitu. Orang Islam banget. Ya saya malas lagi. Ya susah bukan dari mic dan dari jaringannya. Putih. Sudah. Saya di bawah dulu nggak apa-apa. Kasih yang Muslim naik. Iya, yang udah ini udah nggak ada lagi tadi mau masuk berapa. Perbaiki dulu mic-mu itu One Way. One Way itu suara mic-nya diperbaiki dulu. One Way, suara mic-mu itu rusak sekali. Kuping kita sakit semua. Udah teman-teman, ini pertanyaan langsung saya mematikan One Way. Jadi begini ya, memang saya bilang kan jaringannya down di sini hujan petir, nggak bisa diperbaiki. Kalau memang suaranya kamu selalu begitu tuh berdebat di mana sama handphonemu itu. Ya. Emang jaringannya yang mahal. Beli yang mahal, masa nggak ada duit sih? Teman-teman, sabar teman-teman. Bentar teman-teman. Ini One Way punya pertanyaan. Iya, bilang aja nggak ada uangmu. Beli handphone sama headset kamu. Mau kamu. Bauti. Nah, iya, ini silakan, One Way punya pertanyaan ini sebentar ya. Dia kan bertanya, dia nggak terima. Saya mau tanya, Pak One Way, itu dalam kitab Nabi Musa, tadi Anda bilang berarti mulai zaman Nabi Musa ya, babi itu haram ya, One Way? Iya, kan Taurat dibagi 5, salah satunya Imamat, ada dalam Imamat itu. Ya, babi itu haram. Oke. Yang tulis kitab Taurat itu siapa, One Way? Nabi Musa? Taurat itu difirmankan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak menulis ini. Kita ditulis. Jangan ya, semua. Iya, kanonisasi nenekmu, kau tidak punya buku. Jadi gini, jangan karang-karang ya. Jawab saja sesuai dengan kita punya ilmu, barang bukti ada. Oke. Ingat ya teman-teman semua ya, dia bertanya, saya jawab. Tapi karena pertanyaan dia sudah membantah, saya akan bantah dia. Oke. Pertama Anda mengatakan bahwa babi ditulis haram itu mulai zaman Nabi Musa. Oke. Jadi sekarang kau mampus dengan saya. Pertanyaan saya. Pada waktu Nabi Nuh, binatang-binatang sudah dinaik. Ya. Dinaikkan binatang semua. Di dalam Kejadian 7 ayat yang kedua, zamannya Nabi Nuh. Ingat ya, sebelum saya bertanya, One Way sekali lagi. Apakah hari Sabat itu dilakukan setelah zaman Nabi Musa? Silakan kau jelas. Ini bersangkutan dengan babi. Hari Sabat. Apakah sudah ada zaman ini kita membahas babi harinya ke sunnah. Ini dengan Sabat baku ikut sama-sama. Kulit dong. Dalam Imamat pasal 11 ayat 7 dan 8 ya kan. Jelas kita akan mengharapkan ya kita membahas babi ya babi dulu sampai beres. Karena babi dan Sabat itu perlu. Itu sama-sama yang bersamaan. Intinya ya, babi itu bersamaan. Semua nggak sama tanya. Ribut dulu ini, ucuk nih. Oke, One Way, saya tanya kau dulu. Sabat itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa atau sebelumnya? Sabat, kan saya tanya kau tadi masalah babi, kau udah jawab Nabi Musa. Ya udah terserah kamu. Kalau sabat ini dari sunat lari ke dari babi lari ke hitam lalu lari ke sabat. Sementara ada ayat dalam Alkitab New Testament atau Perjanjian Baru Yesus Kristus itu masuk rumah ibadah pada hari Sabat. Kau jangan lari ke Yesus. Kau jangan lari ke Yesus.
Kita beres tadi jelaskan kau dulu. Nah ini saya mau jelaskan kau, berarti teman-teman berarti dia buta ya? Oke, sudah dia nggak mampu. Oke, kau dengar. Terserah Pak Bambang aja ya. Kau dengar ya? Pertama kau sudah mati kutu. Sekarang saya tanya kau. Sekarang saya tanya. Handphonenya rusak banget, dia punya handphonenya parah banget. Menurutmu itu daging babi boleh dilarang waktu zaman Nabi Musa ya? Menurutmu ya? Iya. Menurutmu? Daging babi itu dilarang. Daging haram itu hanya untuk Nabi Musa ya? Zamannya Nabi Musa ya? Menurutmu? Kalau di dalam secara Alkitab ya dalilnya ada dalam Imamat pasal 11 ayat 7 dan 8. Begitu. Oh, berarti makanya kau belajar sama. Dia tidak boleh berasumsi. Jadi menurut Pak RT 05 ayat Imamat pasal 11 tidak boleh handphonenya rusak itu. Suruh dia ganti handphone dulu, Pak. Berarti dia cuma tahu baca Imamat ya. Oh, berarti ketahuan dia nggak pernah baca Alkitab. Dia cuma dengar-dengar saja dari Ustaz. Izin saya tambah sebentar, Pak. Dikit boleh, Pak. Ya. Ya, makasih. Habis Pak Timothy saya tambah ya. Habis Pak Timothy saya tambah. Bentar dulu, Bang. Ini saya mau sekian. Saya sudah mau sekian. Habis Pak Bom kasih knock out dia. Begini, selesai dulu. Dia sudah knock out ya. Jadi gini ya, one way ya, kau harus belajar bertanya sama gampang jawabnya itu, mudah banget. Ustadz yang bahalul ya, yang tukang belajar Alkitab kau dengar ya, minta maaf ya. Karena mereka membahas Alkitab, makanya saya nama mereka bahalul ya. Bahlul, kalau mereka bahas Al-Quran saya hormat sama mereka karena itu mereka yang mereka imani. Kenapa saya bilang mereka bahlul? Karena binatang itu bukan diharamkan mulai dari zaman Nabi Musa saja, ya. Di dalam kitab Kejadian 7 ayat 2, binatang yang haram itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, zaman Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh juga itu binatang haram sudah ada, ya. Babi, persembahan, ya. Binatang yang haram dan tidak haram itu dinaikkan hanya satu-satu pasang di dalam bahtera Nuh. Itu Musa belum ada, sedangkan Musa jarak dengan Nabi Nuh 4.000 tahun. Ya, kau paham ya? Kenapa saya bilang 4.000 tahun? Kita tinggal hitung dari keturunan-keturunannya saja. Nah, jadi begini, binatang yang haram dan tidak haram itu dinaikkan dalam Kejadian 7 ayat 2. Dan kemudian, saya kasih tahu kau, di dalam Kejadian 9 ya, one way kau harus memahami ya. Di dalam Kejadian 9, khususnya di ayat yang 3, di situ kalau bunyinya bauti mana ya? Coba tampilkan dulu ya. Bauti nggak ada ya? Hilang ya? Dari peredaran ya? Nah, gini aja ya, ya, kau belajar nanti di Kejadian 9 ayat yang ke-3. Segala yang bergerak, kau dengar baik-baik. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Semuanya. Jadi aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, hanya daging yang masih ada nyawanya. Nah, yang daging yang masih ada nyawanya, perhatikan ya, yakni darahnya jangan kamu makan. Nah, itu di dalam Kejadian 9. Kenapa demikian? Memang firman Tuhan ini sudah ada dari dulu. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah menyampaikan kepada orang-orang dulu, sudah menyampaikan. Contoh, Abraham tidak diberikan kitab, tidak diberikan firman Tuhan, tapi perjanjian itu ditulis oleh Nabi Musa di zaman 1440 tahun sebelum Masehi. Musa yang menulis diberikan penglihatan ke belakang. Jadi bukan babi saja, seluruh binatang itu dihalalkan. Kenapa di Imamat ditulis diharamkan? Nah, diharamkan karena apa? Itu khusus untuk bangsa Israel, untuk mereka keluar dari bangsa Mesir, keluar perjalanan ke Israel, tanah Kanaan. Kan zaman dulu belum ada kolesterol, belum ada dokter-dokter ahli, bukan ada kolesterol, belum ada dokter-dokter ahli. Mereka belum bisa meneliti binatang-binatang. Karena pada waktu mereka jalan keluar daripada Mesir, disitulah mereka disucikan, dibersihkan. Di dalam perjalanan, waktu Musa membela laut itu, mereka sudah dibaptis ya. Di dalam apa? Api dan awan. Mereka dibaptis. Belum baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, belum. Ya, di situ mereka disucikan, maksudnya Tuhan itu, mereka tidak boleh melakukan perjalanan dengan, kalau mereka makan begitu kan mereka akan kolesterol. Zaman dulu kan kita belum tahu ada kolesterol darah tinggi ya kan. Ini mereka melakukan perjalanan di padang pasir lagi. Jadi binatang itu dari zaman dulu tidak haram. Ini binatang ini haramnya karena Tuhan tidak mau bangsa Israel itu mereka menjadi sakit, ya menjadi ini itu dalam firman Tuhan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel keselamatan itu. Dan di dalam 10 hukum Taurat tidak ada namanya babi dilarang, kelinci dilarang, tidak. Itu hukum yang paten. Yang ada itu jangan kawin dengan babu, jangan kawin dengan orang beristri, jangan merampok, jangan mencuri, jangan menyembah ilah lain. Kau tidak perlu lihat orang di sana menyembah Tuhan. Tidak ada yang saksi. Kau bilang, oh saya bersaksi bahwa orang tidak ada. Itu saksi dusta. Itu ada dalam 10 hukum Taurat. Ya, itu yang dilarang. Itu namanya 10 hukum Taurat. Jangan engkau menyembah ilah lain. Jangan engkau menyembah Allah dari bangsa Israel, luar bangsa Israel. Itu yang dilarang. Kuduskan hari Sabat. Ingat, kuduskan hari Sabat. Kalian tidak kuduskan hari Sabat. Kalian kuduskan hari Jumat. Nah ini saya aneh-aneh. Oke? Terima kasih banyak, Boti. Terima kasih banyak. Nah, gini lah Pak Bambang. Berarti firman Tuhan dalam Imamat itu mati. Jadi firman Tuhan tidak hidup ya. Karena sudah dilanggar kamu dari tadi. Gantian ngomong gitu loh. Pandangan lu salah itu. Sampai beres. Gua mau ngomong aja berarti. Handphonenya parah banget ini. Gimana coba? Gua mau ngomong hari ke sebelah gitu. Tidak perlu kamu tanggapi. Jadi gua tuh mau diskusi kalau head to head berarti mencet pas doang bukan tentang saya. Tidak menerima ya udah gitu loh ya, saya tambahin dikit. Udah. Ya, kan gua ngomong kalau gua enggak bisa ngomong gua turun lah. Kamu tanggapi pernyataan Pak Bobo. Enggak, suara kamu tuh one way hancur banget. Ya. Ya udah gua turun lah. Kalau ini enggak. Kalau ya udah ya gua turun. Terima kasih Bapak Ketua RT 05 atas penjelasannya.
sekali lagi, sayang sekali ya Ibu RT 05 ya. Udah belajar lagi. Tidak perlu kamu tanggapi pada Pak Bom. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ketua RT 05. Ya lalu Ibu RT 05 turun atau kenapa ya. Nanti saya tunggu Bapak 05-nya ya. Tidak perlu kamu tanggapi. One way, hancur suaramu. Aduh, kalian salah-salah gitu. Kalau mau head to head ya. Kalau mau head to head, nanti kalau head to head sama enggak? Tidak perlu Kalau head to head enggak? Kalau head to head ngomongnya ini enggak ada poinnya gitu loh. Nah, itu kan diajak One way, hancur suaranya. Ayo di sini siapa yang berani head to head? Ayo, ayo siapa yang berani head to head? Tidak perlu. One way, Saya tambah dulu. hancur suaramu. One Ayo way. bisa dikasih dulu nanti malam siapa yang berani head to head? Aku akunnya ada moderatornya, siapa yang berani head to head? Aduh. Jangan sebentar. One way. Udah, gua turunnya dulu. Terima kasih Pak Bomo, Pak Ketua RT 05. Terima kasih. Oke, semuanya bye. Udah kamu keluar ya. Ibu Ti gini. One day saya Hancur tantang kamu suaranya, debat di hancur. channel. Saya Timothy menantang kamu debat di channel Muslim. Kamu pilih channel Muslim siapapun. Saya lebih prefer ke channelnya si Zulkifli Mabes. Jam berapa? Ya, jam berapa ya? Kapanpun asal syarat cuma satu di channel Muslim. Saya tantang kamu debat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua nih ya. Nah, kamu tadi mengatakan kamu babi haram. Kamu mengacu kepada Imamat 11. Nah, kalau kita membaca Imamat 11, ya binatang yang tidak berkuku belah bukan cuma babi, kelinci. Nah, sekarang saudara kita di seberang makan kelinci nggak? Makan kelinci, berarti kamu munafik. Kamu. Nah, kemudian juga unta dimakan orang sebelah nggak saudara-saudara kita ini? Dimakan. Berarti kamu munafik, penipu, pendusta, pembual kamu. Yang kedua Ibu Ti ini. Betul. Terakhir. Binatang air yang tidak bersisik juga itu tidak boleh dimakan. Bukan Ya, cuma hanya betul. babi. Nah, sekarang cumi-cumi ikan lele bersisik nggak? Tidak. Kamu makan nih nggak? Setiap hari pecel lele banyak itu, pecel lele Lamongan banyak di Jakarta itu di kaki 5. Jadi bukan cuma hanya babi, Mama 11 itu. Nah, kalau kamu hanya mencopot dari Google, kamu searching, ya kamu pantasan kamu sesat seolah-olah kamu pinter. Coba kamu kalau buka kamera, ya. Kemudian juga belut, itu tidak boleh dimakan. Kepiting juga tidak dimakan yang tidak bersisik. Nah, apakah itu ada di restoran? Dia semua menjadi makanan pokok kita ke seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi, ya, saya tambahkan nih Pak. Jadi si Suwanwe ini nggak ada ilmu ini. Saya terima kasih lah Ibu Uti sudah punya bermurah hati menerima kamu di sini di luar berbicara. Coba kalau orang Kristen masuk kenalnya JCC, Juma atau Aditya atau Jing siapalah Kristo, nggak bisa begini. Ya terima kasih Ibu Uti. Ya tapi jangan dikasih panggung buat dia. Lanjut Ibu Uti dan teman-teman semua. Kalau baca, saya tambah dikit. Sebentar Pak. Oh Pak Subi, oke silakan Pak Subi. Kalau baca bukunya si Misrah ya, yang volume 3 chapter 11 itu dikatakan persis seperti di bukunya mereka kata-katanya. Jadi nggak ada onta, nggak ada kuku belah, nggak ada apa, hanya darah, binatang dicekik, binatang yang disembelih tanpa nama Allah dan babi, hanya itu di bukunya Misrah ada itu. Jadi mereka memang meniru itu, Bu. Ada bukunya bisa dicari di internet, di Google ada itu. Gitu Pak. Ya. Saya tambah lagi. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Bom tadi itu sangat terang benderang. Seharusnya dia bisa menerima itu. Karena apa yang dicatat oleh Al-Quran itu salah sejarah, jelas salah sejarah. Karena Nuh dengan Musa itu berbeda sekali jarak waktunya. Kemudian yang Pak Bom jelaskan juga bahwa pada zaman orang Israel dibawa keluar oleh Tuhan Yahweh, keluar dari tanah Mesir, mereka diberikan hukum seremonial, yaitu jangan makan ini, jangan makan itu. Memang benar itu belum ada ilmu kedokteran yang canggih yang bisa meriset bahwa kerang, udang, kepiting, semua itu adalah makanan-makanan yang membawa orang kepada kolesterol yang sangat tinggi. Makanya Tuhan menguduskan bangsa Israel dengan memberikan hukum itu supaya mereka keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun juga. Jadi ini sudah jelas hukum Tuhan ini memang tidak pernah dibatalkan, ya. Memang tidak pernah dibatalkan. Silakan Anda mau makan atau Anda tidak mau makan pun tidak jadi masalah. Ya jangan Anda makan mendukakan orang lain atau membawa iman orang lain jatuh. Jangan. Tetapi kalau Islam mau ambil hukum Taurat, imamat, jangan satu dong. Jangan hanya babi, unta bagaimana? Belut bagaimana? Kelinci bagaimana? Kepiting bagaimana? Udang, ya. Kemudian burung-burung elang dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Ya. Kuda bagaimana? Banyak orang Islam makan daging kuda kok saya lihat di Lombok, ya. Jadi jangan ambil satu hukum lalu kamu pukul rata seolah-olah kamu punya agama paling sempurna, paling hebat. Kalau mau ambil imamat 11 seluruhnya, jangan satu, seluruh. Kalau satu itu sesat, berarti Anda comot-comot sesuai dengan keinginan kamu. Kalau mau ambil seluruh imamat 11 itu jangan satu. Halo, Bo. Ya, tunggu sebentar ya. Sabar, Ucok sabar. Halo, Bo. Sebentar. Ucok ini saya tahu siapa Ucok ini. Saya tahu dia. Ya, Halo, Hukum Taurat itu untuk Israel, bukan untuk saya umat tahu, Islam. ini maaf ya Ucok, kamu ini kan dari saksi Yehova. Sudah berapa kali kamu debat sama saya? Terakhir kamu kemarin dibantai sama Pak Lidara juga. Kamu ini ganti-ganti nama melulu. Kamu masuk kemarin ke channel mana itu pakai nama Islam? Kamu ini saksi Yehova. Ini saksi Yehova Pak Bom. Sudah ini saksi Yehova udah jelas. Saksi Yehova memangnya kenapa Pak? Kalau orang Ini mantan bukan saksi Yehova. Islam.
Sekarang saya tanya kamu, coba kamu ucap 2 kalimat syahadat. Bisa nggak? Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mau lagi tambahnya? Oke. Hasbunallahi wa Satu. ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahi wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya sudah. Oke, Oke. tambahnya. Sebentar. Pak Lobo, sabar Pak Lobo, santai. Pak Ucok, Ya, tadi gimana, kamu Pak bilang Bobo? kamu bilang Ini di Ambon ini, di Ambon. Dia tadi Ambon. Kesempatan buat Pak Ucok ini Tunggu, ya, Pak Ucok tunggu, Pak Bobo. Oke, Saya akan tes dia yang lain lagi. Pak Lobo sebentar, nggak usah. Dia mau bercanda. Ini orang Saya akan tes dia yang lain. Bukan banyak jawab. Ya, Pak. Ini udah jelas saksi Yehova. Ya, maaf Pak Lobo. Ya, kasih kesempatan dia bicara ya, biar kita tahu apa sih pertanyaannya. Kan ini ruang menjawab mereka, Pak. Ya, tolong silakan. Silakan itu, Ucok. Nah, begini Bu, ini kan ruang bertanya untuk Islam. Iya. Artinya saya diminta untuk bertanya. Kebetulan waktu saya ini tinggal sedikit. Jadi pertanyaan saya simpel aja. Pagi dan petang itu Tuhan ciptakan di hari keberapa, Pak? Hari pertama atau hari ketiga? Karena dalam Ya, kitab banyak kejadian disebutkan. Ini pertanyaan Ini simpel. Yehova, Pak. Sebenarnya, Bu. Pak Bobo. Tunggu dulu, Bu. Yehova ini Sebenarnya, 1000% Yehova. Tunggu dulu, Pak. Sebenarnya ini bukan pertanyaan saya. Tapi karena waktu saya sudah singkat, saya yang pertanyaan simpel saja lah. Saya mau bertanya, Tuhan ini menciptakan pagi dan petang itu di hari keberapa, Bu? Apakah di hari pertama atau ketiga? Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Bu. Apakah Tuhan menciptakan di hari pertama seperti di dalam Kejadian 1 pasal ayat 5? Atau di hari ketiga seperti di Kejadian 1 ayat 15 atau 13 kalau tidak salah? Yang benar ini yang mana? Kalau di hari pertama diciptakan pagi dan petang itu, mana ada matahari dalam semesta, Bu? Mana ada pagi dan petang? Sebentar. Saya Alam jawab semesta kamu. itu masih jelas. Saya jawab Yang kamu. bagaimana Saya jawab itu? kamu. Itu mudah. Jawabannya sangat mudah. Mudah apa Kamu ya, Pak? saksi Yang Yehova. pertama dulu. Di hari 1000% pertama kamu atau saksi ketiga Yehova. Tuhan menciptakan pagi dan petang itu. Ya, saya jawab kamu. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadi petang dan jadi pagi, itulah hari pertama. Jadi setelah Allah menciptakan terang, baru itu disebut itu hari pertama. Apa masalahnya? Saya tanya Anda, apa masalahnya di situ? Mana ambil matahari, Bapak ini ya? Saya tanya Macam mana kamu. pula? Saya tanya kamu, Allah itu terang bukan? Allah itu terang bukan? Nih, saya tanya kamu. Dengar, saya jawab, dengar. Kamu jangan nyelocos terus, dengar. Allah itu terang, tidak membutuhkan. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar saya. Kalau kamu bikin ribut, saya suruh kamu turun sebentar. Ya, dengar dulu ya. Kamu dengar saya dulu. Allah itu terang. Di sorga tidak perlu lampu. Kenapa dia ciptakan terang terlebih dulu? Karena dia itu adalah terang itu sendiri. Setelah terang, baru dia ciptakan matahari, bulan, bintang, dan semua planet-planet. Kamu jangan atur itu, ya kan? Kamu gak boleh atur. Ini sudah demikian. Kitab Beresit ini demikian berkata seperti itu. Karena dia Allah itu terang, dia ciptakan terang lebih dulu. Maka dia bisakan terang itu yang namanya siang, dan gelap itu namanya malam. Itu dulu dia bedakan. Kamu udah salah pengertian. Kamu ini saya kasih tahu ya, saksi Yehova sudah berapa kali. Di Bu Uti juga sudah pernah debat ini. Namanya dulu lain, Bu. Ini orang ini, Bu. Namanya sama. Dan kemarin sudah dihajar sama Pak Bidara juga. Pak Ajis ini teman saya, Pak, udah lama di Ajis ini, ganti Ucok sekarang. Ya, Kau ini adalah namanya orang Ajis, saksi tapi Yehova. teman saya udah lama, Oh, dia saksi Yehova. muslim, ya. Jelas, 1000%. Ya. Ini saksi Yehova, Pak. Ya, kita jawab aja, Aduh, Pak. tukang Karena tipu-tipu saya- aja. Jangan keserupan, Pak. Jangan keserupan. Yang ketiga dia menciptakan pagi dan petang. Aduh, Hajar Ya. pada Biar sini. Bapak hamba yang jawab ya. Nah, sebentar, hari Pak Bobo. ketiga juga Tuhan menciptakan pagi dan petang. Hari pertama juga pagi dan petang. Matahari belum ada, pagi dan petang sudah ada, Pak. Dengar. Dari mana itu Dengar. pagi dan petang, Pak? Saya baca sama kamu ya. Saya baca sama kamu. Kamu dengar. Macam mana Nah, ada pagi kamu dan dengar. petang? Kamu dengar Kemarin, dulu, kamu Pak. dengar. Kamu dengar. Dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu Pak, malam, dengarkan jadilah dulu, petang Pak. Jangan dan keserupan. jadilah pagi. Jangan saya Itulah ngomong dan hari bicara. pertama. Kalau Diam dijawab, dulu diam mulut dong. kau. Iya, diamlah. Ya, Pak. ayat 6. Biarkan Ayat dulu 6, saya dengar. bicara. Pak. Ayat 6. Dengarkan dulu Kejadian ayat 1 6. tidak ada. Tetap pagi dan petang Aduh, diciptakan ini hari Buti ketiga. bisa di-mute dulu dia, Buti. Mute-kan dulu Pak. dia, Buti. Baca Mute-kan dia kejadian dulu. 1 ayat 13. Diam dong, Cak. Dengar Diam dulu. kasih terangin. Aduh, Diam kau dulu. ini nggak bisa diskusi ya. Iya, orang mau Pak. jawab. Benar. Pagi dan Kok petang bisa itu diskusi diciptakan di hari nggak? ketiga juga, Pak. Di hari Dengar pertama juga, dulu, Pak. saya jelasin kamu. Bagaimana itu? Dengar dulu. Kau bertanya Kau kan? dengar dulu, saya jelasin kau Denger dengar jawaban dulu. nggak sih, Ucok? Mau Buti, dengar? ini orang nggak bisa diskusi, Buti. Iya, Nggak bisa ini diskusi. saya mau dengar jawaban. Dengar bisa dulu, diskusi. Bang. Dengar dulu. Taruh di backstage, Bu. Taruh di Pagi backstage dan kalau petang Ya masih sudah, kasih dia bicara deh. Kasih dia bicara udah. Ya. Kasih di Gimana sih, backstage Ucok? aja, Kamu Buti, kalau dia bandel. Dengar dulu lah. Saya mau jelasin kamu nyelocos terus. Ya, dengar ya, ayat 5 berkata, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama Ayat atau 6. ketiga? Ya, berfirmanlah Elohim. Aduh, minta ampun dah ini manusia dia. Kalau nggak mau saya turunin dulu. Bukan. Ya, silakan jawab. Ya, di bawah dulu. Ya, silakan jawab Pak Lobo. Nanti kalau dia mau itu dia Ya. naikin. Berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air dari air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Ayat 8. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ayat 9. Berfirmanlah Elohim, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering.
dan jadilah demikian. Lalu Elohim menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 11. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah dan berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan dan berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. 14. Berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Elohim menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Elohim bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi hari keempat Tuhan menjadikan benda-benda penerang termasuk bulan, bintang, dan seluruh planet. Di mana salahnya? Silakan kau jelaskan. Hari pertama Tuhan menciptakan pagi dan petang. Hari ketiga Tuhan menciptakan lagi pagi dan petang. Kalau hari pertama diciptakan pagi dan petang, tidak ada matahari yang membuat itu pagi dan petang, Pak, di sana. Alam semesta ini belum terbentuk, bumi belum terbentuk, baru yang ada terang, Pak. Macam ada pagi dan petang, ada, Pak. Pikir pakai Bapak, otak Bapak. Matahari belum dibentuk, bumi belum dibentuk. Masa ada pagi dan petang, baru hari ketiga. Sudah kau jawab, Saksi Yehova. Elohim itu Bagaimana itu, Pak? Pusing kepala debu. Saksi Yehova. Saksi Yehova, sudah selesai. Saya jawab kamu, Saksi Yehova. Kitabmu. Kalau Bapak tidak bisa bertanya, ya, menjawab, katakan saja, Pak. Tuhan katakan saja. Saya akan cabut. Di mana Tuhan menciptakan pagi dan petang? Tunjukin saya ayatnya. Di mana Allah menciptakan pagi dan petang? Di mana? Tunjukin saya ayatnya di mana Tuhan menciptakan pagi dan petang. Tunjukin ayatnya. Yahweh menyatakan, bukan menciptakan. Baca lagi baik-baik. Kalau perlu kau ikut. Baca baik-baik itu. Belajar membaca di SD. Ini mah Saksi Yehova pas 1000%. Menyatakan itu maksudnya bagaimana? Bagaimana Tuhan Kenapa menyatakan kau pagi dan ganti-ganti petang? nama Ucok? Coba jelaskan. Kenapa kau ganti-ganti nama? Dari Ajis jadi Ucok. Ya, baca Alkitabnya yang teliti, yang benar. Kalau saya mau ganti-ganti nama, itu kan saya, Pak. Apa itu benar, Pak? Kau itu bukan Muslim, kau itu Saksi Yehova. Kita kasih kesempatan buat Pak Leonardus, Pak Frans, atau Pak Domba Kecil. Pak Leonardus, silakan, Pak. Ya, beri tanggapan untuk. Ya, silakan. Udah keluar dia. Sebenarnya Pak Henry Tan punya video kah? Baru kirim saya. Ya, sudah. Nanti salah satu. Ya, silakan, Pak. Ya. Selamat sore ya Bapak Ibu. Ya. Memang sudah dijelaskan Pak Bom, dia itu sebenarnya bukan mau mencari pencerahan, bukan mau diskusi, tapi mau memaksakan pengetahuan dia. Dikira dia pengetahuan dia itu sudah begitu kuat, begitu lengkap, ya. Karena kan kalau kejadian itu kan fasenya penciptaan. Fase penciptaan itu kan Tuhan yang sudah membuat siklusnya seperti itu, ya. Dan itu pun sudah bersyukur kita bisa mendapatkan urutan-urutan yang seperti itu, ya, sudah sangat bagus. Cuman pemahaman orang-orang ya bisa berbeda-beda, ya. Tapi jangan memaksakan kehendak. Sudah saya lihat tadi Pak Bom begitu capek menjelaskan, tapi dia memaksakan dirinya dengan pengetahuannya. Saya kira itulah, ya. Memang ada bedanya, ya. Kalau sains itu ditemukan dulu, diragukan dulu, baru ditemukan kebenaran, itu sains, ya. Tapi kalau ketuhanan diyakini dulu, baru ditemukan kebenarannya, gitu. Jadi bagaimana kita bisa menemukan kebenaran kalau nggak kita yakini? Itulah sering jadi perdebatan tidak berujung, karena memang berbeda keyakinannya. Sama seperti yang Muslim sebelumnya, ya. Saya juga heran, dia tidak membaca secara komprehensif. Sudah dijelaskan pun dengan secara komprehensif oleh Pak Bom, dia terus ngotot terus dengan pemahaman yang dia dapatkan. Kalaupun dia tetap mempertahankan pendapatnya, boleh-boleh saja, tapi jangan ngotot gitu. Dia namanya diskusi itu tidak ngotot-ngototan. Nah, ini pendapat dari sisi kita, ini pendapat dari sisi Anda, ya sudah, pilih mana yang menjadi keyakinan, ya. Jadi kalau kita laksanakan, kalau katanya ada orang menjalankan hukum Taurat, ya saya memang heran juga.
Nggak ada satupun orang yang benar-benar, sepengetahuan saya, agama manapun yang benar-benar menjalankan hukum Taurat secara kafah ya. Orang Israel sendiri sering gagal kan? Ya, tapi itulah pendapat mereka ya. Satu sisi katanya boleh dilakukan, yang lain boleh ditinggalkan. Mana seperti itu ya hukum Taurat. Hukum Taurat itu harus semua dilakukan. Mereka nggak tahu bahwa kita ini hidup sekarang adalah hidup dalam kasih karunia, bukan karena melakukan adat istiadat orang Israel ya. Saya pikir itulah pendapat saya. Jadi saya juga terima kasih Pak Bom begitu lelahnya menjelaskan, tapi teman-teman itu tetap ngotot ya, apa istilahnya itu, ngeyel ya. Jadi botol. Ya, terima kasih Bu Uti. Terima kasih Pak Leonardo sudah menunggu ya, kasihan. Ya, teman-teman, kita jawab aja ya, kita jawab itu. Ya, pertama tadi dia mengatakan itu mengenai binatang haram, makan babi ya, lalu sudah diterangkan. Terus mungkin ada tadi saya dengar Pak Subi mau menambahkan ya mengenai babi itu. Saya ingin dengar juga Pak, silakan ditambahkan. Ada lain-lain lagi mau tambahkan mengenai babi ini? Tapi nggak sempat tadi ya. Itu udah selesai Mbak Uti. Oh, sudah selesai ya. Udah, yang lain aja. Itu sudah dijelaskan. Itu ya, yang terakhir semua jadinya itu apa? dalam 1 Korintus 10 ayat 20. Intinya Yesaya 66 itu mereka memakai makanan untuk, bukan makanannya yang najis, tapi makanan mereka. Itu kan firman Tuhan turun kepada Nabi Yesaya, yang dimana pada waktu itu mereka sudah menyembah ilah lain, baru mereka menyembah kepada jin-jin, termasuk jin padang pasir itu, yang lagi ada pohon purba banyak itu. Ngaku-ngaku ayat sam-sam. Begini aja intinya ya, saya akan tutup aja sementara. Sebenarnya intinya begini Mbak Uti. Mereka mau memprotes masalah orang Kristen, ya. Sedangkan mereka tidak mengikuti hukum Taurat, ya. Iya. Mereka hanya mengiyakan bilang bahwa orang Kristen tidak mengikuti hukum Taurat, babi dilarang dalam hukum Taurat, kalian makan. Baru mereka kenapa tidak ikuti hukum Taurat? Kelinci mereka makan, cumi-cumi mereka makan, diembat semua. Babu halal, babi unta haram. juga dimakan, Pak. Unta juga dimakan. Gobloknya gimana itu? Itu ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 36 itu. Ikut syariat Islam, kenapa kalian ngusil sama kita? Mereka aja yang ngikuti, mereka ngatur-ngatur. Sekarang kalau saya tanya, mereka bilang tadi 613 hukum Taurat. Saya tanya, kau mampus nanti kau ya. Saya tanya hukum ini apa mengenai apa, hukum ini mengenai apa. Kau kira kau tahu hukum 613, cuma tahu aja 613. Nanti kalau saya tanya, hukum yang ke-211 apa bunyinya? Aneh-aneh saja kalian. Ya, Buti. Ya, silakan. Buti itu sebenarnya bisa aja dilihat di Kisah Para Rasul 10:10 ya. Kemudian di 12:20 Kisah Para Rasul, di 14:17 Kisah Para Rasul, di 15:20 itu semua tentang makanan yang dikatakan bahwa bukan makanan yang menyelamatkan tapi kasih karunia. Itu yang tidak dipahami sama mereka. Memang ya begitulah mereka itu selalu cari celah gitu loh, Bu. Maklumin aja lah, memang segitu doang kemampuannya gitu. Ya. Itu Buti. Jadi banyak sekali lah, 15:29, 16:34, 21:25, di Roma 14:2. Boleh gitu loh. Jangan makanan menjadi batu sandungan, gitu, ya kan? Ya. Itu semua di Alkitab lengkap banget. Dan itu bertahan, Bu. Dari dulu sampai sekarang sama.